dokumen Yahudi ketika saya buka data itu tidak mencantumkan istilah Sayyid, tapi justru yang tercantum istilah Syarif. Jadi bukan hanya Muslim sendiri yang paham bahwa keturunan Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai Syarif, tapi tradisi Yahudi mengkonfirmasi itu. Bukan Habiban, bukan? Bukan, Syarifan. Syarifan. Syarif, Sayyid, atau Habib? Mana istilah yang paling tepat untuk menyebut keturunan Rasulullah? Pertanyaan ini tak hanya menarik, tapi juga menjadi bahan perdebatan panjang di kalangan umat. Dalam buku terbarunya yang akan segera diluncurkan, Profesor Dr. Manahem Ali mengupas tuntas secara ilmiah tentang gelar yang disematkan kepada zuriyah Rasulullah. Buku ini bukan sekadar opini. Profesor Manahem menghadirkan argumen yang diperkuat dengan bukti-bukti eksternal yang tidak terduga, sekaligus mengurai keterkaitannya dengan polemik nasab habaib yang tengah menjadi sorotan. Memang saat ini saya sedang konsentrasi membuat sebuah buku, dan buku ini saya persembahkan untuk semua orang, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Karena judul yang saya buat itu memang bisa dikonsumsi oleh semua pihak. Karena berkaitan dengan apa yang disebut judul besarnya itu Filologi Yudeo-Arab. Nama itu saja sudah bisa dipastikan ini merupakan sebuah buku yang menghadirkan berbagai macam dokumen. Tentu saja dalam perspektif filologis. Berarti banyak data, bukan hanya versi bahasa Arab, tapi juga versi bahasa Ibrani, versi bahasa Latin, versi bahasa Yunani, dan versi bahasa Aramaik atau kita sebut dengan istilah bahasa Suryani. Itu semua saya bongkar supaya bisa menjadi pembelajaran bagi semua, bahwa Islam itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam konteks risalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi ada mata rantai dengan dokumen-dokumen sebelumnya yang sampai sekarang dapat kita konfirmasi bahwa teks itu merupakan barang bukti yang tidak hilang. Dan tentu saja ini membuat kita bertanya-tanya, benarkah keberagamaan kita selama ini hanya merupakan doktrin? Atau justru sebaliknya, keberagamaan kita ini ada pertanggungjawaban dokumen. Sehingga ketika beragama, seseorang itu hanya ada dua pilihan, doktrin atau bernalar. Nah, kehadiran buku saya itu dalam konteks beragama secara bernalar, supaya cara beragama kita ini ada semacam pertanggungjawaban ilmiah dan sekaligus pertanggungjawaban moral. Saya kasih contoh yang sangat konkret di dalam buku saya itu, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu dianggap bukan sebagai tokoh fiktif. Itu dasarnya apa? Dan harus ada validasi data. Ternyata kalau kita baca dalam dokumen abad ke-4 Masehi atau abad ke-5 Masehi, itu sudah ada semacam informasi dalam bahasa Latin dengan istilah yang disebut sarakenon, atau kita sebut sarakenorum dalam bahasa Latin, kalau sarakenon dalam bahasa Yunani. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan istilah sarakenon itu? Ada sebagian ahli, dan tidak perlu saya sebutkan namanya, mengatakan bahwa istilah sarakenon itu adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Arab, dari kata sarokun. Arti harfiahnya itu kaum perampok. Karena konteksnya orang-orang nomaden itu melakukan penjarahan sesama antar suku di wilayah kawasan Arabia, sehingga disebut dengan istilah sarokun. Ini salah satu pendapat. Tapi benarkah istilah saraken itu menunjuk pada istilah sarokun? Artinya bahasa Arab yang kemudian diyunanikan untuk menyebut orang-orang Arab sebagai keturunan para perampok. Tapi sekaligus di sini saya bantah. Saya klarifikasi by data. Ternyata apa yang disebutkan salah satu ahli itu tidak bisa tervalidasi dengan data yang saya temukan. Karena istilah saraken atau sarakenon itu pada abad ke-4 atau abad ke-5, misalnya tulisan Santo Yerum. Beliau hidup sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW. Istilah saraken itu menunjuk pada orang-orang yang dianggap sebagai keturunan Sarah secara yuridis. Maksudnya kaum keturunan Ismail
Itulah yang disebut sebagai Saraken, dinasabkan kepada Sayyidah Sarah secara yuridis. Jadi Sarah melahirkan Ishak, itu ibu secara biologis. Tapi sekaligus Sarah itu dianggap sebagai ibu secara yuridis dari Ismail. Ismail tuh punya dua ibu. Ibu secara biologis adalah Sayyidah Hajar, makanya mereka keturunan Ismail melalui Hajar disebut sebagai Hagaren, kaum keturunan Hagar. Sekaligus orang-orang Arab keturunan Ismail melalui Sayyidah Hajar disebut sebagai Ismailitikon atau Ismailiyin. Tapi sekaligus diakui sebagai Saraken, orang-orang keturunan Sarah sebagai ibu yuridisnya. Karena Sarah berkata waktu sebelum mengambil Sayyidah Hajar sebagai istri kedua dari Ibrahim, beliau berkata kepada Ibrahim atau Abraham, oleh karena dia mungkin aku bisa punya keturunan. Jadi nanti anak yang dilahirkan Hajar itu secara yuridis adalah anaknya Sayyidah Sarah. Jadi beliau punya dua ibu, ibu biologis dan ibu yuridis. Itulah sebabnya disebut sebagai Saraken menurut Bapak Gereja Santo Yerum sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sudah dikenal orang Arab itu adalah kaum keturunan Sarah. Nah, dari sinilah nanti menjadi bukti memang Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Ismail, sehingga tidak salah Bapak Gereja pada masa berikutnya juga menyebut Muhammad Sarakenorum, kaum keturunan Saraken. Jadi dokumen ini bukan dari versi Islam sebetulnya, tapi versi non-Muslim yang justru mengkonfirmasi bahwa Muhammad SAW itu bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Nah, itu yang saya berikan data dalam buku itu. Dan saya kira bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, tapi orang-orang besar yang muncul setelahnya bisa divalidasi dengan data eksternal ataupun internal, bahkan data yang sezaman, bahkan di sumber primer. Ini harus menjadi pembelajaran bagi semua. Dan yang membuat kita bertanya-tanya dan sekaligus kaget, istilah sarif di dalam tradisi Islam, sarif. Jadi kita menyebut syarif kalau laki-laki, kalau syarifah perempuan. Ternyata itu bukan istilah yang baru muncul dan dikreasi oleh kalangan Muslim. Jadi ini bukan istilah yang diciptakan dalam konteks kebaruan, tapi ini istilah yang sudah dikenal oleh tradisi non-Muslim. Dan siapa yang mengetahui ini? Tradisi apa yang memvalidasi ini? Ternyata dari tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menyebut keturunan Ismail itu disapa dengan sebutan syarifan. Syarif. Jadi bukan hanya Muslim sendiri yang paham bahwa keturunan Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai syarif, tapi tradisi Yahudi mengkonfirmasi itu. Bukan Habiban, bukan? Bukan, syarifan. Syarifan. Ini adalah kitab Taurat yang sebetulnya Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Misalnya ada kitab Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan. Bahasa Ibraninya Sefer Bereshit. Nah, aslinya dalam bahasa Ibrani. Nah, ini teks terjemahan bahasa Arab dari kitab Taurat yang menerjemahkan orang Yahudi sendiri. Bahkan rabi besar namanya Rabbi Saadia Gaon. Nah, pertanyaannya, Rabbi Saadia Gaon itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Kalau dikonversi ke tahun Hijri, itu 269 Hijri beliau lahir, meninggal tahun 331 Hijri. Ini sebetulnya sezaman dengan tokoh yang diperselisihkan itu, yang menjadi polemik itu, Ubaidillah bin Ahmad. Ya, beliau meninggal tahun 383 Hijri, dilahirkan tahun 295 Hijri. Berarti ini tokoh sezaman. Dan di sini ada informasi menarik mengenai istilah syarif yang dipakai dalam penyebutan keturunan Ismail. Saya bacakan aja teksnya dalam bahasa Yudeo-Arab, dalam bahasa Arab versi Yahudi. Ini dalam Sifar Ta'win atau Sefer Bereshit, pasal 17 ayat 20. Wa fi Ismail qad sami'tuka, ha ana mubarikum fih, wa unmihu wa ukthirhu jiddan jidda, isna asyara syarifan yalid. Disebutkan istilah syarifan yalid, wa ja'alu minhu ummatan kabira. Jadi kalau diterjemahkan, dan tentang Ismail aku mendengarkan permintaanmu. Kalau bahasa Ibraninya disebutkan wali Ismail syama'tiha. Kalau Arabnya wa fi Ismail qad sami'tuka. Nah, sebetulnya ada kemiripan di situ ya. Ha ana mubarikum fi, aku akan memberkati dia.
wa unnihu wa ukthiruhu jiddan jiddah, dan aku akan memperbanyak keturunannya begitu sangat banyaknya. Ithna asyara syarifan, akan muncul 12 syarif yalid yang akan dilahirkan. Wa ja'alu minhu ummah kabirah, dan aku menjadikan dia menjadi satu bangsa yang besar. Jadi tradisi Yahudi itu sudah tahu dan faham betul istilah syarifan itu tidak mungkin dialamatkan kepada bangsa lain kecuali kepada kaum keturunan Ismail. Ini dokumen Yahudi. Sehingga kalau kita bertanya, bagaimana mungkin Islam itu bisa memunculkan istilah syarifan tanpa ada validasi di luar dokumen Islam? Saya sepertinya kurang begitu nyaman. Tapi dengan membuka data seperti ini, berarti apa yang diklaim dalam dunia Islam bahwa syarif itu menunjuk pada keturunan Ismail, keturunan Rasul Muhammad SAW terkonfirmasi di sini. Kalau di dalam dokumen tradisi Yahudi tidak dikenal istilah Sayyid. Dokumen Yahudi ketika saya buka data itu tidak mencantumkan istilah Sayyid, tapi justru yang tercantum istilah Syarif. Tapi di sini ada sesuatu yang menjadi kunci. Ternyata istilah Syarif itu lebih spesifik dibanding istilah Sayyid. Ini tidak bisa ditujukan kepada komunitas di luar keturunan Ismail. Sementara istilah Sayyid itu lebih bisa netral, bahkan keturunan siapapun bisa disebut sebagai Sayyid. Kaum filoloh punya slogan, each word has its own history. Setiap kata itu memiliki sejarahnya masing-masing. Dan dari sini kita mulai mengungkap asal-usulnya bagaimana, perkembangan istilah yang dipakai dari zaman ke zaman seperti apa, dokumen apa yang bisa menvalidasi itu, kemudian kita bisa lakukan penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Bagaimana perkembangan sekarang? Artinya, kalau istilah Sayyid atau istilah Syarif dipakai dalam tradisi Islam, akar masalahnya itu bisa nggak divalidasi dengan data eksternal. Ternyata, kualitas makna dari kata Syarif itu lebih fix merujuk pada dzurriyyah. Sedangkan istilah Sayyid itu masih abu-abu. Karena bisa dipakai untuk siapapun. Tapi kalau Syarif, sangat tidak mungkin dipakai di luar dari kaum Ismail atau keturunan Ismail. Dan itu fix. Data itu berasal dari dokumen eksternal, bukan dokumen internal. Jadi dokumen internal Islam itu hanya semacam saksi ahli saja. Sedangkan dokumen eksternal itu merupakan saksi kunci. Data sejarah. Data yang betul-betul bisa divalidasi bahwa apa yang dikatakan dalam tradisi Islam itu bukan sebuah istilah rekaan, tapi ini merupakan pertanggungjawaban istilah yang dipakai oleh komunitas dari perspektif di luar komunitas itu. Basicnya itu kajian filologi. Basicnya berarti harus melibatkan semua data, tapi yang saya bicarakan itu melampaui batas. Maksudnya melampaui batas, saya berbicara mengenai polemik nasab dalam tradisi Kristen, juga berbicara polemik nasab dalam tradisi Islam, yang kedua-duanya ini punya masalah sampai hari ini. Kalau tradisi Kristen bicara mengenai Sayyidah Maryam, ini keturunan dari siapa? Apakah dari Harun? Apakah dari Yehuda? Itu masih menjadi perdebatan yang sampai sekarang belum selesai. Ini keturunan dari Nathan atau keturunan dari Salomon? Ini juga belum selesai sampai sekarang. Artinya kita harus siap untuk berbeda. Kita harus siap untuk menerima perbedaan perspektif ini. Ini konteksnya tradisi Kristiani. Tradisi Islam juga begitu. Pasti ada problem, ada polemik di situ. Dan itu saya bahas semua di dalam buku itu pada bab kedua. Saya buat bahkan semacam perbandingan. Jadi kalau dibaca secara utuh itu detail sekali argumentasinya. Cuma kalau diringkas dalam bentuk bagan itu saya buat perbandingan. Nabi Muhammad SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, kemudian ketiga Sina Ubaidillah. Tiga dianya saya cantumkan. Kemudian saya berikan validasi. Nabi Muhammad SAW nasabnya dari dokumen primer ada, dokumen sezaman ada, dokumen eksternal ada, ya. Nyambung ke Ismail. Nyambung semua ke Ismail. Kemudian kalau dikaji dari perspektif keilmuan Islam tradisional, lolos. Kalau dari perspektif revisionis, kesarjanaan revisionis, lolos uji. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari dokumen primer, oke. Dari dokumen sezaman, oke. Dokumen eksternal, oke. Dari kajian apa yang disebut tradisionalis, oke. Dari kajian perspektif revisionis juga oke. Nyambung ke Rasulullah. Nyambung ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidina Ubaidillah ini yang jadi problem. Karena dari dokumen sezaman tidak ada,
dokumen primer tidak ada, kemudian dokumen eksternal ada. Artinya di luar komunitas Ba'alawi ada, tapi abad ke-9. Jadi kalau sebelum abad 9 nggak ada dokumen. Tapi kan tergolong eksternal, masih lumayan itu. Lumayan. Kemudian kalau kajian tradisionalis, oke, karena diakui kan dari dokumen abad ke-9, ya kan? Dan itu dianggap sudah pasti oke menurut perspektif tradisionalis. Tapi kalau perspektif kesarjanaan barat revisionis gagal, nggak bisa teruji. Dan kita harus siap menerima data-data itu apa adanya.